Assalamualaikum. Saya tidak ngantuk, kita main game dulu. Ketika saya bilang tepuk tangan satu, kalau saya bilang tepuk satu, kalian tidak usah. Ya, jadi mulai. Kalau saya bilang tepuk tangan satu, kalau saya bilang tepuk satu, tidak. Ya. Paham semua? Ya. Tepuk satu, tepuk tangan satu, tepuk dua. Nah, ini konsentrasi ya. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk tangan satu, tepuk tangan dua. Nah, dia. Ya. Semangat dong. Ya. Konsentrasi. Tepuk satu, tepuk tangan dua, tepuk satu. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak sebelum masuk ke materi tentang dasar anti korupsi, Bapak ingin mengasih soal sejauh mana kalian paham dengan anti korupsi ini. Baik, saya bagikan ya, kalian tes dulu. Isi ya. Sebelum saya masuk ke materi, apa itu korupsi? Penyalahgunaan kekuasaan, lalu penggelapan dana, penyuapan, kemudian ada yang lain. Ya, jadi korupsi itu bisa diartikan korup. Ya. Korup itu busuk. Ya. Bisa saja menyalahgunakan kekuasaan, bisa menyalahgunakan menyalahgunakan keuangan. Kemudian bisa suap dan lain sebagainya. Ya. Kemudian data diri saya di sini perkenalkan. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal saya. Belum. Ya, nama saya Ubaidillah ya. Nama saya Ubaidillah. Kemudian tempat tanggal lahir tanggal 16 Maret 1994. Jawaban bersedia untuk mata pelajaran PPKN. Saya mengaku mata pelajaran PPKN itu di kelas 10 ya. Kemudian nomor HP saya 0895 33 77 749 ya. Makanya saya kenal dengan kalian, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada pengorbanan ya. Next. Nah, kerjakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas ya. Tugas yang dikumpulkan harus orisinil ya, kan sudah. Kemudian daftar konten materi di sini ada 4 ya. Nah, di sini contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Nah, kita sebagai masyarakat di sekolah mampu membangun sikap kejujuran dan transparansi dalam memberikan penilaian terhadap sesama. Artinya apa? Artinya kita sebagai masyarakat di sekolah harus mampu membangun sikap kejujuran. Jadi sikap kejujuran itu kalian pada saat
pembelajaran matematika ya atau mata pelajaran yang lain, kalian tidak boleh nyontek. Kalian harus jujur ya, harus percaya diri bahwasanya saya tuh bisa gitu, tidak mencontek. Kemudian pada saat kalian istirahat, tidak mengambil barang temannya sendiri ya. Mengambil barang temannya termasuk apa? Mencuri. Kena pasal berapa? Kena pasal 378 ya, mengambil barang orang lain. Kemudian ketika kalian di sekolah itu harus bisa mawas diri. Jangan sampai pikirannya kalian mengambil barang orang lain, kemudian mencontek dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita sebagai manusia harus senantiasa memberikan contoh dan suri tauladan terhadap sesama manusia. Ya. Jadi ketika kalian memberikan contoh suri tauladan, ketika kalian berangkat ke sekolah, kalian harus tepat waktu, harus disiplin, ya. Jangan sampai telat. Ini ketika kalian bangun tidur, lihat jam, tidur lagi, ya. Jadi jangan sampai begitu. Ketika bangun tidur, bereskan tempat tidur, kemudian mandi, sarapan, berangkat ke sekolah dengan tepat waktu dan disiplin. Nah, karena di sekolah itu ada peraturan, ya. Ketika kalian telat atau tidak disiplin, itu dampaknya seperti apa? Ada hukuman, ada sanksi, ya. Sanksinya apa? Sanksinya bisa saja kesiswaan memberikan hukuman muter-muter makanan atau push up dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika kalian berangkat ke sekolah tepat waktu, disiplin, nanti kalian akan dicontoh oleh teman-teman kalian, ya. Kemudian lanjut, tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi, supaya masyarakat paham dan sadar bahwa perbuatan korupsi bukan sekedar takut pada hukuman, tetapi korupsi akan dapat merubah moral dan mental. Artinya apa? Artinya misalnya Ubay seorang ketua RT, ya, ketua RT. Kemudian saya melakukan penyalahgunaan keuangan, seharusnya disebarkan ke masyarakat. Ternyata sama saya di kantongnya sendiri, ya, misalnya dapat bantuan dana sosial misalnya, harusnya ke masyarakat, ternyata sama saya di kantongnya uang kepribadian saya sendiri, ya, masuk ke saku sendiri. Jadi itu dampaknya akan seperti apa? Dampaknya nanti saya akan kenapa? Kena sanksi. Sanksinya apa? Saya dipenjara. Ya. Setelah saya dipenjara, nanti bukan hanya saya yang malu, tetapi istri saya, keluarga saya, ya, dan nanti anak-anak saya nanti jadi beban moral dan mental, jadi bahan ejekan orang lain. Ya, bisa saja saya ketika melakukan korupsi, saya bisa masuk ke media sosial, masuk Instagram, Facebook, kemudian koran, dan lain sebagainya. Nah, betapa tidak malunya saya nanti pada saat melakukan seperti itu. Ya, kalau bisa kalian nanti yang akan meneruskan generasi-generasi muda itu yang akan melakukan anti korupsi ke depannya. Jangan sampai negara kita ini bermarut-marut banyaknya korupsi di mana-mana. Ya. Sampai sini ada yang belum paham? Ada pertanyaan?
Next. Nah, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di sini ada survei penilaian integritas, ada indeks perilaku anti korupsi dan indeks persepsi korupsi. Nah, di sini ada 3 negara referensi role model negara atau daerah instansi individu yang anti korupsi. Nah, negara-negara ini salah satunya yaitu Denmark. Denmark ini bukan hanya saja negaranya, tetapi masyarakatnya pun bisa menjaga diri. Ini panutan negara-negara lain. Ini negara anti korupsi. Ada Denmark, ada Finlandia, dan Selandia Baru. Ya. Nah, dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor. Di bidang ekonomi, negara akan menjadi miskin. Para investor akan merasa ragu dalam berinvestasi. Ya, jadi kalau di bidang ekonomi, kalau misalnya aparat pemerintah melakukan korupsi di uang APBN, ya, uang APBN itu uang kita sendiri, yaitu kita membayar pajak. Ya, ketika itu dikorupsi, dampaknya akan seperti apa? Dampaknya akan ke kita juga, ke masyarakat, ya. Masyarakat butuh makan, butuh minum, ya. Kalau kerja juga, kalau pulang butuh makan juga, gitu ya. Di bidang ekonomi itu nanti pada saat merosot keuangan negara, maka pasar-pasar pun nanti bahan-bahan akan pada naik. Kalau misalnya masyarakat tidak korupsi, misalnya maksudnya pemerintah itu tidak korupsi, nanti semuanya di pasar-pasar harga akan murah. Ya, sekarang contohnya seperti apa? Contohnya kita mau membuat KTP, ya, membuat KTP itu di sananya ya bisa saja tidak dipungut biaya, tetapi kita suka ada yang uang perizinan, uang rokok, kemudian uang apa lagi, uang bensin, uang jalan, dan lain sebagainya. Ya, makanya kita juga kalau mau membuat STNK atau mengambil PPKB juga sama. Ada siapa di situ? Ada yang namanya calo, ya. Calo itu untuk mempermudah kita untuk mendapatkan suatu. Kemudian kita mau membuat apa lagi? Membuat akte. Membuat akte itu kita ke desa, dan di desa ini nanti akan mengurus ke kecamatan. Nah, di situ mungkin ada uang bensin juga, ya. Makanya di negara kita ini tidak bisa hanya dengan ikhlas gitu. Artinya ketika dia bekerja, entah itu di kecamatan, entah itu di desa, nah dia itu sudah digaji oleh negara, pemerintah, ya. Makanya dari situ sebetulnya tidak ada pungutan biaya. Kemudian di bidang politik, suasana demokrasi akan kondusif karena ada pengelompokan kepentingan politik antar golongan parpol, ya. Jadi ketika ada pemilihan umum atau legislatif, eksekutif dan legislatif, nah itu pemilihan DPD, DPRD, di situ pasti ada yang namanya demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ya. Jadi pada saat pemilihan umum itu pasti ada yang namanya suap menyuap, supaya terwujud keinginan calonnya itu, ya. Kemudian di bidang sosial akan nampak miskin dan tunjangan sosial, ya. Jadi di bidang sosial ini pada saat
kemudian ekonomi korupsi, kemudian politik menyuap, nanti dampaknya akan ke masyarakat, ya masyarakat ini akan kesusahan. Nah di sini ada poin ke-6 perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Nah, hukuman bagi seorang koruptor tidaklah sebanding dengan kerugian keuangan negara, karena yang akan menanggung akibatnya bukan pada negara tetapi seluruh masyarakat, seluruh warga negara akan merasakan. Ya, ketika koruptor melakukan kesalahan atau penyalahgunaan, misalnya dia mendapatkan pentaris, dia kerja di pemerintahan mendapatkan pentaris mobil, ya itu untuk bolak-balik bekerja, tetapi kendaraan itu dipakai untuk keperluannya pribadi dengan keluarganya, yang sampai seperti itu, ya. Kemudian apalagi? Kita mendapatkan tilangan dari polisi, ya kita mendapatkan tilangan dari polisi itu biasanya kalau di warga negara ini masyarakat banyaknya sudah minimal, ya. Nah di sini ada unsur-unsur biaya korupsi meliputi unsur-unsur biaya korupsi, biaya sosial korupsi, biaya eksplisit korupsi, biaya eksplisit korupsi, biaya antisipasi korupsi, kemudian biaya reaksi korupsi dan biaya anti korupsi, kemudian akibat korupsi. Nah, hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi dan pemilihan keberhasilan. Nah, korupsi dampak dari tindak pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang tidak terbaik, pelayanan kesehatan, maka ada kekurang baik fasilitas umum lainnya. Ya. Dampak dari tindakan pidana korupsi memberikan kerugian moral, ya. Masyarakat ini kadang-kadang pelayanannya kurang, ya. Pelayanannya kurang, padahal aparat itu untuk melayani masyarakat, tetapi selalu dipersulit. Kita untuk masuk ke rumah sakit aja untuk BPJS diperlama, kan? Makanya negara ini bagaimana caranya supaya apapun keperluan masyarakat harus dilayani dengan baik, begitu. Kemudian ada pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, ini adalah pengertian korupsi, ya. Itu Undang-Undang Nomor 31. Jelas, ya. Kemudian ada faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Nah, di sini ada tekanan, ada kesempatan, dan rasionalisasi, ya. Kemudian ada dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang menjadi dasar hukum pemberantasan korupsi adalah yang pertama terdapat pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang poin kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang poin ketiga, MPR 11 garing 2022 tentang penyelenggaraan negara yang diketahui bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme kekuasaan. Kemudian menjadi
selanjutnya KPK di masa presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, di sini ada 7 jenis korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Ya. Berikut merupakan 7 jenis bentuk korupsi yang mengakibatkan kerugian antara lain, yaitu kerugian yang merugikan keuangan negara. Ya, kerugian yang merugikan keuangan negara. Jadi pemerintah itu penyalahgunaan, ya, kemudian suap menyuap. Nah, kerugian yang merugikan keuangan negara itu pada saat uang pajak kita dikorupsi, nah nanti dampaknya akan ke masyarakat, dan kerugian negara pun akan berkurang. Dampaknya seperti apa kalau negara kita sudah merosot? Dampaknya nanti akan ada peminjaman dari negara lain. Jadi negara kita itu makin banyak utang, ya. Utang sekarang saja sudah 15 triliunan, ya. Itu apa namanya, membuat kota baru, ya, dari Palangkaraya atau Nusa Tenggara mana, Palangkaraya, Sulawesi Selatan. Kemudian suap menyuap. Ada saat kita di jalan, ya, tidak pakai helm atau lampu atau tidak pakai spion, pasti akan ditilang oleh polisi, ya. Nah, suap menyuap ini ketika kita ingin dipermudah atau ingin bebas, pasti ada uang tilangan, ya, 100, 200. Nah, itu sama saja menyuap, suap menyuap, ya. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ketika saya mendaftarkan PNS atau aparatur sipil negara, saya ingin menjadi PNS, tapi saya punya relasi hubungan dengan orang lain. Nah, orang lain itu bisa memasukkan saya jadi PNS. Nah, di situ saya bisa menggelapkan jabatan. Saya bisa membayar dia supaya saya terwujud, ya. Kemudian pemerasan. Nah, ketika kalian bekerja, ya, kalian tidak bisa mengerjakan pekerjaan kalian atau meminta bantuan. Nah, ketika kalian minta bantuan kepada orang lain, kemudian menargetkan, sama saja itu pemerasan, ya. Kemudian perbuatan curang. Perbuatan curang ini ketika kalian memberi mandat menjadi direktur keuangan, nah, kalian bisa saja mementingkan diri sendiri atau mementingkan pribadi, ya, itu akan menjadi pembuat curang. Kemudian benturan kepentingan dan memang pengadaan, ya. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi apa? Ada yang tahu apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu hadiah, betul, ya. Ketika kalian bekerja, ya, ingin dilihat bagus atau ingin naik jabatan, kalian memberikan hadiah kepada atasan, entah itu tiket untuk jalan-jalan, entah itu diberikan sejumlah uang atau diberikan sepatu, ya, pokoknya diberikan hadiah. Itu sama saja gratifikasi nyogok. Nah, perbedaan gratifikasi uang, izin, pemerasan, dan suap. Di sini ada pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain. Ini biasanya ada memberikan kepentingan merugikan pihak lain, ya. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalian
memberikan pekerjaan kepada orang lain itu mengajarkan uang atau apa. Kemudian suap adalah memberikan sesuatu dengan tujuan menurunkan usaha, memperlancar usaha. Ya. Kemudian strategi rencana fungsi. Ya. Baik, cukup mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kalau misalnya perkataan saya betul, itu datangnya dari Allah. Kalau perkataan saya salah, itu datangnya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah Bapak menjelaskan materi, tadi kan ada pretest, ya. Sekarang